Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, rekan-rekan mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan hukum perkawinan Islam 3. Kalau kemarin kita berkutat pada hukum perkawinan Islam 1 dan 2 yang isinya tentang bagaimana nikah, kemudian dari sisi sampai kemarin pembatalan nikah. Adapun di hukum perkawinan Islam 3 ini di Perdata Islam adalah berkaitan dengan lebih banyak kepada perceraian, rujuk. Nah, itu pembahasannya seputar tentang itu. Insyaallah hukum perkawinan Islam 3 ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, jadi hukum perkawinan Islam 3 itu diantaranya memuat tentang sebab putusnya perkawinan, kemudian alasan perceraian, cerai talak, cerai gugat, tata cara perceraian, akibat putusnya perkawinan, kemudian waktu tunggu, rujuk, dan tata caranya. Nah, jadi sebenarnya ini akan kalian temukan juga di fikih munakahat 1 dan 2 pastinya. Nah, untuk adapun perbedaannya kalau di Perdata Islam ini adalah hanya bersumber kepada undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum Islam atau yang berlaku di negara Indonesia dalam hal ini. Kalau fikih munakahat akan lebih luas, yaitu adanya pendapat ulama-ulama. Nah, kita masuk ke sebab putusnya perkawinan. Jadi sebab putusnya perkawinan itu ada 3 rekan-rekan. Yang utama ada kematian, perceraian, atau dalam atas putusan pengadilan. 3 ini, kematian, perceraian, atas putusan pengadilan. Kematian ini mau tidak mau juga dalam hal ini tidak ada pembahasan secara khusus gitu dalam pertemuan ini, tapi di komplikasi hukum Islam dijelaskan ada nanti masa berkabung dan segala macamnya. Jadi cerai mati kalau bisa disebut, kalau salah satu suami atau istri itu meninggal maka otomatis hubungan perkawinan itu berakhir. Kemudian yang kedua perceraian, yang ketiga atas putusan pengadilan. Perceraian dalam hal ini adalah putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Nah, jadi 2 hal juga penyebab perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Kalau cerai talak seperti kita ketahui itu dari pihak suami, dan cerai gugat dari pihak istri. Nah, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Jadi perceraian maupun pernikahan yang sah dalam perdata Islam di Indonesia harus melalui mekanisme dari pengadilan agama. Ya, kalau perceraian pasti perceraian secara ibu tangan nih katanya, tapi tidak ada putusan pengadilan, maka dalam perdata Islam Indonesia tidak diakui dan karena tidak ada legal standing ya. Jadi ada ulama kontemporer khususnya di Indonesia yang menyatakan bahwa wajib hukumnya baik nikah itu tercatat maupun bercerai itu tercatat agar kedepannya mudah dalam hal urusan-urusan lainnya, misalkan anak nanti bagaimananya ketika ada legal standingnya, maka itu akan memudahkan adanya prinsip maslahah musalah atau maqasidus syariah daripada pencatatan atau putusan pengadilan itu. Ini ada sebab perceraian, ada 8 sebab perceraian. Adalah salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Jadi kata kuncinya sukar disembuhkan. Yang kedua, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
Jadi selama 2 tahun tidak ada izin meninggalkan tanpa kabar, tanpa memberi nafkah, baik dalam hal ini suami ataupun istri yang meninggalkan, maka itu bisa menjadi sebab perceraian. Yang keempat, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Jadi maka sebab-sebab ini bisa menjadi alasan dalam mengajukan baik itu cerai gugat maupun cerai talak ya. Jadi salah satunya itu ketika hukum pidana 5 tahun bisa dijadikan alasan untuk bercerai. Kemudian salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Yang kelima, sakah atau pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Kemudian yang keenam, antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan, ini fasakh ya, dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Ini namanya fasakh. Kemudian suami melanggar taklid talak. Yang ke-8, peralihan agama atau murtad keluar dari Islam menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Nah, sebab-sebab ini akan memperkuat dalam hal ini pengadilan agama untuk mengabulkan baik itu permohonan cerai talak maupun gugatan cerai. Jadi 8 sebab ini, kalau ada salah satu sebab yang dimasukkan, maka kemungkinan besar dalam hal ini ketika tidak bisa didamaikan atau dimediasi oleh pengadilan agama, maka kemungkinan besar akan dikabulkan. Jadi ketika 8 ini tidak di luar dari 8 alasan ini, maka ya tidak masuk dalam hal ini sebab-sebab bercerai ya. Sebab-sebab perceraian. 8 ini inti pokoknya. Kemudian macam-macam talak, ada talak raj'i, mungkin nanti di fikih munakahat sebenarnya kalian memahami istilah-istilah ini. Talak raj'i adalah talak ke-1 atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama dalam masa iddah. Jadi dalam talak raj'i ini suami boleh rujuk asal dalam masa iddah. Kemudian talak bain sugura. Talak bain sugura ini adalah talak yang tidak boleh dirujuk, tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah. Talak yang terjadi apa itu talak bain sugura? Yaitu talak yang terjadi qabla al-dukhul atau sebelum terjadinya jima, kemudian talak dengan tebusan atau khuluk. Jadi khuluk ini adalah dalam hal ini istri meminta menggugat cerai kepada suami, kemudian memberikan sejumlah nominal uang misalkan untuk si suami bersedia bercerai. Kemudian talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama. Adapun talak bain kubro adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Nah, talak jelis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba'da dukhul dan habis masa iddahnya. Jadi talak bain kubro ini kalau di Indonesia dikenal dengan talak 3 ya. Nah, ini macam-macam talak juga dalam hal boleh atau tidaknya. Talak sunni adalah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut. Jadi setelah haid kemudian dia suci dan belum pernah dicampuri atau dijima, maka boleh ketika itu mentalak. Tapi ada juga talak bid'i, yaitu talak yang dilarang, talak yang dijatuhkan kepada istri dalam keadaan haid atau istri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Jadi ini sudah bisa dipahami ya redaksinya. Nah, kemudian bagaimana cara perceraiannya? Ada cerai talak. Cerai talak ini yang diajukan oleh suami. Jadi seorang suami akan menjatuhkan talak kepada istrinya, mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri. Jadi ya, tempatnya adalah tempat tinggal istri, pengadilan agama di mana istri tersebut bertempat tinggal ya. Jadi disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Kemudian pengadilan agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut dan terdapat keputusan.
Nah, jadi dalam bisa PA atau pengadilan agama itu menolak, tapi dari pihak yang mengajukan cerai talak juga bisa mengajukan banding dan kasasi jika ditolak. Kemudian tata cara selanjutnya yaitu pengadilan agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari, jadi sebulan, memanggil pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak. Kemudian setelah pengadilan agama tidak berhasil, jadi setelah sidang pendahuluan biasanya akan dimediasi oleh hakim mediator. Ada ruangan khusus biasanya di pengadilan agama. Kalau kalian sudah magang atau praktikum agama, ada ruangan khusus, ruang mediasi untuk mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak. Nah, tetapi ketika kedua belah pihak tidak bisa didamaikan, maka pengadilan agama menjatuhkan keputusan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak. Nah, setelah keputusannya mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talak di depan sidang pengadilan agama dihadiri oleh istri atau kuasanya. Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 bulan terhitung sejak putusan PA tentang izin ikrar talak baginya, jadi gugur dan ikatan perkawinan yang tetap utuh. Jadi 6 bulan waktunya, ya 6 bulan. Jadi setelah putusan pengadilan keluar tetapi suami ternyata tidak mengeluarkan ikrar talak dalam waktu 6 bulan, maka setelah 6 bulan itu ikatan perkawinannya tetap utuh. Kemudian setelah sidang penyaksian ikrar talak, pengadilan agama membuat penetapan tentang terjadinya talak yang terdiri dari 4 rangkap berkasnya, ya. Bukti perceraian diserahkan kepada hal yang pertama untuk pegawai pencatat nikah, kemudian hal yang kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri, dan keempat disimpan oleh pengadilan agama. Nah, jadi itu mekanisme daripada cerai talak. Kemudian cerai gugat. Di cerai gugat ini kasus yang banyak sebenarnya, cerai gugat yang dari istri menggugat suami untuk cerai. Bahkan di Palangkaraya sendiri, data yang saya peroleh itu hampir 70% kasus perceraian itu adalah dari cerai gugat. Jadi gugatan perceraian itu diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama yang di daerah hukumnya mempunyai tempat tinggal penggugat, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maksudnya adalah di tempatnya itu di wilayah tempat tinggal istri, kecuali istrinya itu meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami, boleh dilakukan dalam hal ini di wilayah lain, wilayah yang dia tinggal dia tempati saat itu. Dan kemudian dalam hal tergugat bertempat di kediaman luar negeri, ketua PA memberitahukan kegugatan tersebut kepada perwakilan. Biasanya ada perwakilan Republik Indonesia di negara lain. Kemudian bagaimana tata caranya apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap? Panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di pengadilan agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa yang ditetapkan oleh PA. Jadi ketika sudah ada alamat dari si tergugat yaitu suami dalam hal ini, maka ditempel di pengadilan agama di papan pengumuman 5 dan di media massa. Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau media massa tersebut dilakukan sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu 1 bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Nah, tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 bulan. Jadi sebenarnya hakim dalam hal ini biasanya juga menggali informasi di mana si tergugat berada kepada penggugat, terus gali, biasanya juga ada panggilan dari jurusita. Kemudian dalam hal sudah dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. Nah, jadi kasus-kasus pun banyak di cerai gugat ini suami itu selalu tidak berhadir dan akhirnya itu cepat sidangan dan akhirnya gugur, dan akhirnya dalam hal ini dikabulkan oleh hakim cerai gugatnya. Banyak kasus seperti itu. Kita masuk ke akibat putusnya perkawinan. Jadi bagaimana akibatnya putusan perkawinan tersebut? Nah, bila mana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib
Ini adalah kewajiban suami, karena misalkan suaminya menolak, maka ada kewajiban yang masih harus ditanggung-jawabi oleh seorang bekas suaminya. Dia memberikan mut'ah dalam hal ini yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda. Mut'ah itu adalah bahasa kita adalah seserahan lah, seserahan untuk bekas istri, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-duhur. Bila qabla ad-duhur maka tidak wajib memberikan mut'ah ini. Serahan ini misalkan uang atau benda. Ya, Islam kan prinsipnya adalah ketika cerai pun semuanya tetap baik, dalam hal ini damai, maka adanya mut'ah ini itu tujuannya, kecuali qabla al-dukhul ya. Qabla al-dukhul itu sebelum terjadinya jima. Nah, kemudian yang kedua, beri nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau talak nusyur atau nusus itu salah ya, nusus, dan dalam keadaan tidak hamil. Kemudian melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qabla al-dukhul. Jadi ada yang misalkan maharnya setelah nikah belum lunas atau belum diserahkan, maka tetap berkewajiban menyerahkan mahar tersebut. Kemudian memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya belum mencapai umur 21 tahun. Tetap wajib selama sampai umur 21 tahun tetap wajib menafkahi daripada anak hasil perkawinannya. Akibat lain yaitu bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah. Bekas istri selama dalam iddah wajib menjaga dirinya tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. Bekas istri selama dalam iddah wajib menjaga dirinya tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. Sama ya. Jadi selama masa iddah itu haram hukumnya bagi seorang istri itu menikah atau menerima pinangan dari orang lain. Nah, ini waktu tunggu atau masa iddah. Masa iddah ini bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku sewaktu tunggu atau iddah, kecuali qabla al-duhur, dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. Jika qabla al-duhul, maka masa iddahnya tidak ada dalam hal ini, kecuali qabla al-duhul yang suaminya meninggal, tetap harus masa iddah. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut. 1. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla al-dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 hari. Jadi ini yang berlaku di Indonesia, 130 hari. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 kali suci dan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. Kemudian apabila perkawinan putus karena kematian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. Nah, ini waktu tunggu masih. Jadi tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qabla al-dukhul. Tidak ada masa iddah ketika qabla al-dukhul dengan ketika suami dan istri itu belum berjima. Kemudian bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya 3 kali waktu haid. Dalam hal keadaan pada ayat sebelumnya, bukan karena menyusui maka iddahnya selama 1 tahun, akan tapi bila dalam waktu suci tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi 3 kali waktu suci. Waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasah, dan li'an berlaku iddah talak. Jadi khuluk ini yang saya jelaskan tadi adalah permintaan istri untuk cerai, tapi istri memberikan seserahan berupa uang, misalkan dengan uang 1 juta mohon ceraikan saya misalkan. Nah, itu dari istri. Fasah itu adalah ketidakharmonisan yang tidak memungkinkan lagi menjalin rumah tangga, dan mudarat ketika masih melakukan rumah tangga, itu namanya fasah. Kemudian li'an itu bersumpah seorang suami itu menuduh berzina terhadap istrinya, itu li'an ya.
Nah, setelah cerai, kemudian ada mekanisme yang namanya rujuk atau kembali. Rujuk itu kan rujuk, raja'a itu artinya kembali. Jadi seorang suami dapat merujuk istrinya di dalam masa iddah, dalam talak raja'i. Boleh merujuk istrinya dalam masa iddah. Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal: satu, putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh 3 kali talak ini jatuhkan qabla al-dukhul. Kemudian putusnya perkawinan berdasarkan keputusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khulu'. Kemudian seorang wanita dalam iddah talak raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya. Nah, jadi ketika talak raj'i ternyata suaminya mau rujuk, si istri tidak mau lagi ternyata, nah tidak bisa dilakukan rujuk. Jadi harus tetap kesepakatan kedua belah pihak. Jadi harus sepengetahuan dan kesepakatan kedua belah pihak. Dan juga rujuk harus tercatat, terkutip di buku pendaftaran rujuk sebagai bukti bahwa kedua belah pihak telah rujuk. Bagaimana tata cara rujuk? Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama istrinya ke pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah yang mengolahi tempat tinggal suami istri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lain yang diperlukan. Jadi surat talak dari pengadilan agama dibawa ke pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah di KUA biasanya. Kemudian rujuk dilakukan dengan persetujuan istri di hadapan pegawai pencatat nikah. Kemudian pegawai pencatat nikah memeriksa, menyelidiki apakah syarat-syarat rujuk bisa terpenuhi. Kalau iya, maka rujuklah daripada suami dan istri itu. Setelah suami mengucapkan rujuk, masing-masing yang bersangkutan beserta saksinya menandatangani buku pendaftaran rujuk. Setelah itu diberikan nasihat sehingga rujuk terlaksanalah rujuk. Begitu mekanismenya. Nah, jadi untuk lebih komprehensif kalian bisa membaca-baca kompilasi hukum Islam dan undang-undang perkawinan. Jadi pada prinsipnya Indonesia dalam hal ini hukum positif telah mengakomodir hukum Islam dalam khususnya di bidang perkawinan dan diterapkan dan dipraktekkan menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pada prinsipnya kita sebagai insan yuris di bidang hukum keluarga, kita harus menganjurkan kepada orang-orang di sekitar kita untuk baik nikah, cerai ataupun rujuk itu harus selalu melalui mekanisme pengadilan dan kantor urusan agama, atau bahasa ini tercatat dan dicatat agar dampaknya adalah maslahah mursalah atau kebaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan, nanti kita diskusikan. Semoga bermanfaat. Selanjutnya kita nanti akan membahas berkaitan dengan hukum ekonomi syariah, zakat, wasiat dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.